Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Alpati Bagarib dengan NIM 122 dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas akhir UAS presentasi pertama. Ada penggalian data. Yang pertama di sini adalah analisis komparisi algoritma random forest dan XGBoost, yaitu klasifikasi resiko depresi berbasis data tabular multivariat. Pendahuluan dan latar belakang. Urgensi digital, kesehatan mental di era digital. Masalah dan solusi. Yang pertama ada tantangan konvensional, yaitu metode screening depresi tradisional seringkali terkendala efisien waktu, biaya tinggi, secara rentan terhadap bias subjektivitas dalam wawancara klinis. Yaitu di sini kita melakukan pendekatan machine learning, pemanfaatan predictive analysis menggunakan algoritma berbasis pohon Tree-based untuk melakukan screening populasi besar secara objektif dan cepat. Yang kedua ada dataset dan populasinya. Skala data multivariat yang dataset ini menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dataset depresi student untuk ada sekitar 27.898 baris data setelah dibersihkan dan ada 18 fitur prediktor numerik dan kategorika. Target statusnya itu adalah depresinya binary. Jika itu nanti satu itu benar, nol itu tidak. Pra-processing data. Kita mengeliminasi fitur, yaitu menghapus kolom yang tidak memiliki nilai korelatif atau berhubungan pada kolom-kolom yang lainnya. Kemudian ada handling missing value request deletion pada garis kosong itu untuk menjaga integritas. Kemudian ada one hot encoding untuk transformasi variabel kategorikal teks menjadi indikator biner matematis. Dan ini pipeline-nya masih sampai di model evaluasinya, tidak sampai development, tidak sampai monitoring. Sekarang kita mengimplementasi algoritma. Yang pertama ada random forest, yaitu melakukan pendekatan bagging, membangun 100 pohon secara keputusan secara independen dan paralel untuk mereduksi varians melalui majority voting. Yang kedua ada pendekatan boosting, membangun 100 pohon secara sensitif untuk meminimalkan loss function dan mengoreksi error dari model sebelumnya. Dan ada beberapa perbandingan, yaitu metrik evaluasi. Akurasi global random forest yaitu 85%, XGBoost ada 85%, dan presisinya 0,85, recall 0,88, F1 score-nya 0,86, ROG AUS 0,91515 dan 9. Nah, di sini kita mengetahui bahwa model yang akurasinya lebih tinggi yaitu adalah XGBoost. Kemudian metrik kritikalnya dalam fase negatif adalah kritikal agar individu yang benar-benar beresiko tidak terlewat oleh sistem. Jadi skor critical XGBoost-nya adalah 0,88. Jadi faktornya ada faktor dominan yang memicu suicidal thoughts, yaitu pertanyaan tentang memang pernah bunuh diri, atau yang kedua ada academic pressure, yang ketiga ada financial stress, dan yang keempat academic satisfaction. Intervensi klinis. Depresi tidak terjadi secara terselesaikan, melainkan dipicu oleh akumulasi stresor lingkungan kronis yang melampaui kapasitas adaptasi individu. Kemudian kesimpulan dasarnya adalah integrasi kecerdasan buatan screening. Seperti itu. Kita lihat kode ya. Nah, ini ada beberapa, kita akan lihat dari atas sampai bawah, yaitu
Kita biasa seperti biasa yaitu melakukan Scarlet to the available.csv dan depresi. Kemudian ada target distribusi kelasnya, targetnya yaitu 0 status depresi kalau jika 0 itu tidak dan 1 ya. Nah, distribusi kelas target itu kemudian kita grafik histogram variabel angka di sini ada umur, academic pressure, work pressure, CGPA, study satisfaction, job vacation, satisfaction work hours, study source, dan financial stress. Dan dari ini lebih banyak distribusinya ke academic pressure, study satisfaction, work study hard, dan financial stress. Kemudian kita menganalisis target gender dan versus depression. Di perbandingannya ada beberapa ya. Dan kalau kita lihat di sini analisis gendernya itu nolnya itu berwarna biru dan satunya tuh ya. Jadi kebanyakan dari male itu memiliki tingkat depresi, yaitu laki-laki memiliki tingkat depresi yang sangat tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian dari beberapa orang, dari semua orang, apakah pernah kepikiran untuk membuat bunuh diri? Dan kita lihat dari sini, ya jawaban yang pertama pasti banyak ini dari hasil analisisnya. Dan, dan ada beberapa yang no juga. Dan kemudian ada analisis family history of mental illness, depresi. Jadi mental illness-nya tuh mental batinnya itu apakah kuat tidak. Jadi di sini ada 1 dan 0 dan masih didominasi oleh 1 atau yes. Dan ini matrik korelasinya yang berhubungan dengan fitur-fitur semua fitur-fitur. Kemudian di bawahnya kita mencoba training. Performa Random Forest ya seperti tadi 0,915, 0,16 dan ini perbandingan kurva error. Kemudian ini top 10 fitur penting yang ada setelah dianalisa. Setelah di model-model kedua itu di training, Random Forest memiliki pengukuran di academic pressure yang lebih tinggi dibandingkan Xgboost. Oke, terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih. Itu saja dari hasil analisis penggalian data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.